Perang tidak selalu dimenangkan oleh siapa yang paling cepat bergerak. Dalam sejarah militer, banyak konflik justru ditentukan oleh siapa yang paling mampu bertahan, paling konsisten menekan, dan paling disiplin menunggu momen yang tepat. Perang di Ukraina kini berada tepat di fase itu. Bukan fase kejutan, bukan fase manuver kilat, melainkan fase yang paling melelahkan, fase perang waktu. Dan dalam perang semacam ini, Rusia terlihat semakin nyaman, semakin terkontrol, dan semakin memahami ritme medan tempur. Garis depan tidak lagi berubah drastis dalam hitungan hari. Ia bergerak pelan, hampir tak terasa, namun konsisten. Setiap kilometer yang direbut bukan hasil satu serangan besar, melainkan akumulasi dari ratusan tekanan kecil yang tidak pernah berhenti. Perubahan semacam ini sering luput dari perhatian publik. Namun bagi militer profesional, justru inilah tanda perang yang sedang dimenangkan secara struktural. Di jantung konflik ini terdapat wilayah Donbas, khususnya sektor Donetsk. Medan ini bukan sekedar soal wilayah, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem pertahanan dibangun dan kemudian dilemahkan secara bertahap. Salah satu titik kunci di kawasan ini adalah Seversk. Kota ini bukan pusat politik, bukan pula simbol besar. Namun ia adalah gerbang strategis menuju kota-kota yang jauh lebih penting di belakangnya. Selama Seversk bertahan, jalur menuju Slavyansk dan Kramatorsk tetap terlindungi. Dan karena itulah, Rusia tidak terburu-buru. Moskow tidak mencoba menghancurkan Seversk dalam satu pukulan keras yang berisiko. Sebaliknya, Rusia memilih jalan yang lebih sabar, lebih metodis, dan dalam jangka panjang justru jauh lebih efektif. Salah satu contoh paling jelas dari pendekatan ini adalah desa kecil bernama Sviatopokrovsk. Di peta, desa ini nyaris tak menarik perhatian. Tidak ada infrastruktur besar, tidak ada nilai simbolik. Namun dalam perang darat modern, desa seperti ini adalah batu pijakan. Dari sinilah tekanan dimulai. Dari sinilah artileri bisa didorong lebih dekat. Dari sinilah ruang gerak lawan mulai menyempit. Ketika Rusia mengklaim telah menguasai Sviatopokrovsk, banyak pihak bertanya apakah desa sekecil itu benar-benar penting. Jawabannya adalah ya, bukan karena desa itu sendiri, tetapi karena apa yang diwakilinya. Ia mewakili satu langkah lagi ke depan, satu lapisan pertahanan Ukraina yang terikis, satu pilihan sulit yang dipaksa kepada lawan, bertahan dan menanggung korban, atau mundur dan kehilangan ruang. Dalam banyak kasus, Ukraina memilih mundur secara taktis, dan inilah yang sering disalahartikan sebagai kebuntuan. Padahal, dari sudut pandang Rusia, ini adalah hasil yang diinginkan. Rusia tidak membutuhkan kemenangan spektakuler setiap minggu. Rusia hanya membutuhkan satu hal, kemajuan yang tidak bisa dibalik. Strategi ini menandai pergeseran besar dalam cara Moskow berperang. Rusia tidak lagi mengejar kecepatan. Rusia mengejar kepastian. Tekanan diberikan secara terus-menerus, tanpa jeda panjang, tanpa euforia. Setiap hari menjadi bagian dari proses yang sama, melelahkan pertahanan Ukraina secara perlahan, sistematis, dan disiplin.
Keunggulan utama Rusia dalam fase ini adalah daya tembak. Artileri Rusia bekerja hampir tanpa henti. Sistem roket, howitzer, dan mortir menjadi alat utama untuk menghancurkan posisi sebelum infanteri bergerak. Dalam pendekatan ini, nyawa prajurit bukan alat pembuka, melainkan tahap akhir setelah medan benar-benar dipersiapkan. Di udara, Rusia memanfaatkan drone dalam skala besar. Serangan drone malam hari bukan hanya bertujuan menghancurkan target fisik, tetapi juga menjaga tekanan psikologis yang konstan. Tidak ada malam yang benar-benar tenang. Tidak ada ruang untuk pemulihan penuh. Lawan dipaksa berada dalam kondisi waspada terus-menerus. Bom luncur yang dilepaskan dari pesawat tempur memungkinkan Rusia menyerang dari jarak aman di luar jangkauan banyak sistem pertahanan udara Ukraina. Ini adalah kombinasi teknologi lama dan baru, digunakan dengan cara yang sangat disiplin, sangat terukur, dan sangat khas Rusia. Yang menarik, Rusia tidak memamerkan keberhasilan ini secara berlebihan. Tidak ada klaim kemenangan total. Tidak ada pernyataan bahwa perang hampir selesai. Nada komunikasi Moskow justru tenang, seolah ingin mengatakan bahwa semua ini adalah proses yang memang membutuhkan waktu. Di sisi lain, Ukraina dipaksa bermain dalam kondisi yang semakin berat. Setiap penarikan mundur menghemat nyawa, tetapi juga mengorbankan wilayah. Setiap wilayah yang dilepas memperpendek jarak Rusia ke target berikutnya. Reaksi dunia terhadap dinamika ini beragam. Dukungan terus diberikan, tetapi kelelahan juga mulai terasa di banyak tempat. Yang jelas, Rusia tampaknya telah menyiapkan diri untuk perang panjang. Ekonomi disesuaikan, produksi militer ditingkatkan, doktrin diubah dari kemenangan cepat menjadi dominasi bertahap. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.